Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Naiko Islam, Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai rasa syukur, tentu terselip doa untuk anak yang baru lahir, sebagaimana At-Tabrani mengeluarkan dalam Ad-Duha dari jalur Al-Yasri bin Yahya. Ia berkata bahwa apabila seseorang dikaruniai seorang anak, Al-Hasan Al-Bashri akan mendoakan dengan doa, Jahalallahu mubarakan alaika wa ala ummati Muhammadin. Artinya, semoga Allah memberi keberkahan untukmu dan untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun selain itu, ada 5 syariat dan sunnah dalam aturan Islam untuk bayi yang baru lahir yang harus dipenuhi. Mengazani bayi baru lahir di telinganya. Di dalam syariat Islam, salah satu amalan ketika kelahiran seorang bayi baru lahir adalah mengazaninya. Azan pada bayi baru lahir itu dapat dikumandangkan oleh sang ayah, bahwa maksud dari menerapkan nilai-nilai dalam Islam ini adalah sebuah harapan dan doa setiap orang tua kepada anaknya. Namun di beberapa kesempatan, hal tersebut diperbolehkan untuk diwakilkan kepada orang lain yang berada di tempat saat sang bayi baru saja lahir, di mana terdapat hadis riwayat Abu Rafi. Dari Abu Rafi, ia berkata, aku melihat Rasulullah SAW mengazani telinga Al-Hasan bin Ali ketika dilahirkan oleh Fatimah dengan azan sholat. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmidzi, dan Al-Hakim. Lalu setelah pembacaan azan sebagai doa anak baru lahir di telinga sebelah kanan, selanjutnya dapat diteruskan membaca lafaz iqamah di telinga sebelah kirinya. Diberi nama yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya memberi nama anak baru lahir tidak bisa asal saja. Menurut syariat Islam, ada beberapa anjuran yang perlu dilakukan. Hal ini pun sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW, di mana nama adalah doa dan harapan kedua orang tuanya untuk anaknya. Oleh karena itu, kedua orang tua wajib memberikan nama anak yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti sebuah riwayat, sesungguhnya kami sekalian akan disuruh dipanggil pada hari kiamat dengan nama-nama kamu dan nama-nama bapa kamu. Oleh demikian, elokkanlah nama-nama kamu. Hadis riwayat Imam Abu Daud dari Abu Darda radhiyallahu anhu. Melaksanakan akikah untuk anak yang baru lahir. Ketika bayi baru lahir, di dalam Islam terdapat sunnah berupa akikah, bahwa sembelih hewan merupakan bagian dari ajaran Nabi Ibrahim. Menurut sunnah bayi yang baru lahir, bayi laki-laki berharga setara 2 kambing, sedangkan bayi perempuan hanya berharga 1 kambing. Di mana akikah sendiri tidak wajib, tetapi bagi yang mampu melaksanakannya, ini adalah sebuah ungkapan atau mewujudkan rasa tanda syukur atas kelahiran seorang anak. Hukum akikah anak merujuk pada hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, Abu Daud, dan Ibnu Majah, yang artinya, setiap anak tergadaikan dengan akikahnya yang disembelih pada hari ke-7, dicukur rambutnya dan diberi nama. Hadis riwayat Tirmidzi, nomor hadis 2735, Abu Daud nomor hadis 2527, Ibnu Majah nomor hadis 3165. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani dalam kitab Al-Irwah nomor hadis 1165. Salah satu hikmah dan keutamaan yang dapat dipetik dari proses pelaksanaan ibadah akikah, yaitu meneladani dan mengikuti sunnah dari Rasulullah SAW. Memotong rambut bayi yang baru lahir. Sunnah dalam Islam untuk bayi yang baru lahir selanjutnya adalah mencukur rambutnya. Banyak ulama berpendapat bahwa memotong rambut bayi bagian dari akikah. Ini juga merupakan tradisi yang masih berlaku di sebagian besar negara-negara Islam di seluruh dunia. Jumlah rambut yang dicukur harus setara dengan perak dan emas, yang kemudian disumbangkan ke orang yang membutuhkan, sebagaimana Ibnu Abdil Bar mengatakan, buang kotoran dari bayi adalah mencukur rambutnya, al-istikar. Sementara secara medis, pencukuran rambut bayi baru lahir dapat membersihkan lemak dan zat-zat sisa dari rahim ibu yang mungkin masih menempel pada rambut saat persalinan. Menyusui bayi baru lahir selama 2 tahun. Bagi bayi yang baru lahir, maka sangat penting mendapat ASI dari sang ibu, bahwa menyusui terbukti dengan sebuah ayat Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung memerintahkan semua ibu di dunia untuk memberi anak mereka makanan terbaik, yaitu yang datang langsung dari payudara mereka.
Dalam Al-Quran disebutkan, masa menyusui dalam ajaran Islam adalah 2 tahun, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai berikut. Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 233. Menyusui yang Allah jelaskan yaitu radha, artinya anak menghisap atau menyedot air susu ibu secara langsung. Dapat disimpulkan, makanan terbaik untuk anak sejak baru lahir hingga berusia 2 tahun yaitu ASI. Itulah kelima syariat dan sunnah dalam Islam untuk bayi yang baru lahir. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.